Struggle itu topiknya. Subjeknya adalah pilar keberhasilan. Baik, bicara soal keberhasilan, berhasil itu adalah tentang hidup Anda dan saya sampai pada tujuan Tuhan. Itu yang disebut berhasil. Bukan tentang kita sampai pada apa yang kita mau. Nah, bicara struggle, nah ini dia nih, bahannya mana? Oh, kok soalnya di situ kagak ada. Lain emang ya, beda connect ya. Ya. Sebelumnya, maaf suara saya agak begini, udah dari hari Jumat. Ya. Tapi masih jelas lah ya pronounce-nya ya, ngomongnya. Pindahin lah ini. Nggak usah, nggak harus turun sih. Cuman kalau nggak kelihatan ya. Boleh. Sini aja nanti. Bisa lihat kan? Ya. Dalam belief system, kalau kita ngomong struggle, maka struggle versi obrolan Indonesia dengan struggle versi kamus itu beda. Ya. Kalau kita ngobrol terus bilang gue lagi struggling nih. Nah itu yang ada di dalam alam bawah sadar kita adalah sedang ribet, gumulkan sesuatu, pengen keluar dari situ. Nah itu struggle yang selama ini kita pahami. Ya. Nah sementara kata struggle yang kita bisa dapat dari arti kata yang sesungguhnya didefinisikan dengan yang pertama perjuangan, yang kedua adalah perebutan, yang ketiga adalah pergumulan. Nah ini nih si struggle ini adalah manifestasi dari apa yang disebut dengan passion. Biasa kan kamu dengar passion? Kalau kerja tuh sesuai passion gitu. Sebetulnya passionnya kita semua sama-sama mager sebetulnya. Ya. Karena kita terjemahkan passion itu dengan hal yang menyenangkan. Padahal passion itu bukan hal yang menyenangkan. Anda harus ambil penderitaan di dalamnya. Untuk sampai kepada passion itu jadi manifestasinya apaan. Ini yang disebut berhasil. Nah, bicara berjuang, lu pernah gak lihat orang hidupnya struggling gak kelar-kelar? Hidup ini memang perjuangan. Masalahnya, kamu berjuang di area yang sama bertahun-tahun, atau kamu selalu bertemu dengan sebuah perjuangan yang baru. Ini dua hal yang berbeda. Ya. Lalu, gak semua hal harus diperjuangkan. Yang goblok adalah kita ngotot perjuangkan sesuatu yang sebetulnya kamu gak perlu perjuangkan. Nah yang pertama, dari Yakobus 4 ayatnya yang pertama sampai dengan ayatnya yang keempat. Enter. Nyangkut dia. Kenapa freeze? What happened? Oh dia di sini ya. Saya ngeliatnya ke sana. Yang belakang terhakimi jadinya. Padahal di sini pelakunya. Nah itu dia. Yakobus 4 ayat 1 sampai 4 saya bacakan buat kita semua. Dari manakah datangnya sengketa dan pertengkaran di antara kamu? Bukankah datangnya dari hawa nafsumu yang saling berjuang di dalam tubuhmu? Kamu mengingini sesuatu, tetapi kamu tidak memperolehnya. Lalu kamu membunuh. Kamu iri hati, tetapi kamu tidak mencapai tujuanmu. Lalu kamu bertengkar dan kamu berkelahi. Kamu tidak memperoleh apa-apa.
karena kamu tidak berdoa. Atau kamu berdoa juga, tetapi kamu tidak menerima apa-apa karena kamu salah berdoa. Sebab yang kamu minta itu hendak kamu habiskan untuk memuaskan hawa nafsumu. Hai kamu, orang-orang yang tidak setia. Tidakkah kamu tahu bahwa persahabatan dengan dunia adalah permusuhan dengan Allah? Jadi, barang siapa hendak menjadi sahabat dunia ini, ia menjadikan dirinya musuh Allah. Perjuanganmu, oh berarti saya tadi, coba balik back lagi. Ini saya mau sampaikan pertama. Kalau bukan tentang Tuhan, apa yang kamu perjuangkan itu sia-sia. Karena yang layak diperjuangkan semuanya adalah tentang Tuhan. Kalau bukan tentang Tuhan, sia-sia apa yang kamu perjuangkan. Sia-sia kamu buang waktu kamu. Sia-sia kamu pergunakan energi kamu. Karena ini yang terjadi. Next lagi, forward yang berikut. Hasilnya adalah sengketa dan pertengkaran. Karena lu ngotot dengan apa yang lu mau. Bukan ngotot pada apa yang Tuhan mau. Sengketa, pertengkaran. Yakobus bilang ada pembunuhan di dalamnya. Kah itu secara literal, kah itu secara karakter. Kamu juga akhirnya iri hati. Karena kamu pengen yang kamu mau. Dan kamu mulai komparasi dengan orang lain. Kamu tidak mencapai tujuanmu. Akhirnya kamu bertengkar. Kamu berkelahi. Saya masuk ke dalam konteks ayat ini. Yakobus nggak nulis ini tentang dunia. Yakobus tulis ini tentang apa yang terjadi di tengah umat Tuhan pada masa itu. Saya dibesarkan di gereja tradisional. Beberapa tahun terakhir saya mengikuti kabar dari gereja di mana saya lahir dulu di sana. Mengerikan. Sekarang ada dua kubu. Kubu yang satu mau jual gereja. Kubu yang satu mau pertahankan. Dijual seru loh. Ya. Di antara kamu banyak yang belum lahir, itu gereja udah ada. Sekarang namanya Jalan Cokro Aminoto. Di jalan itu ada Chris Gallery. Sekarang bangunannya itu menjadi cagar budaya. Populasinya udah sedikit. Sudah hampir jadi museum. Kabar baiknya berapa hari yang lalu saya dihubungi. Mereka minta saya untuk korban Natal. Saya serasa pulang ke rumah. Tapi tadi saya baru dilaporkan sempat terjadi ketegangan hari ini antar majelis. Karena majelis yang baru nggak kenal George Ferry itu siapa. Akhirnya semua buka-bukaan data. Setelah di-tracer, rupanya yang ngomong siapa memang bukan lahir dari situ. Ya bukan anak kampungnya jadinya. Ya. Dan ini terjadi. Di gereja ribut. Tapi ribut begini bukan pemandangan hari ini. Dari saya kecil, saya lihat mereka ribut. Ayah saya bendahara di sana. Setiap kali mau event, ribut. Natal, ribut. Mau Paskah, ribut. Jumat Agung, ribut. Pembangunan, ribut. Ya. Jadi waktu kecil kalau saya ditanya, what do you think about church? Ribut. That's I think. Gue tahu berantem dari gereja. Gue tahu bertengkar dari gereja. Saya paham iri hati dari gereja. Dan ini yang udah ditulis oleh Yakobus. Dan ini terjadi di tengah gereja Tuhan pada masa itu. Dan rupanya ada banyak orang atas namakan Tuhan untuk tujuannya. Padahal dia cuma jadi orang yang pakai Tuhan. Bukan jadi orang yang dipakai Tuhan.
Kalau bukan tentang Tuhan, perjuangan kamu sia-sia. Kalau semuanya tentang kamu, ujungnya ini. You sengketa bertengkar, kamu bunuh, kamu iri, kamu gak capai tujuanmu, kamu bertengkar, kamu berkelahi. Kenapa? Karena mengingini sesuatu, tapi tidak memperolehnya. Apa yang terjadi adalah hawa nafsumu saling berjuang dalam tubuhmu. Gua pengen, harus bisa. Dan hari ini, yang model begini masuk di gereja, ada di mimbar. Anak muda dengar ini. Pintar sedikit bedakan mana pengkhotbah, mana motivator. Bedakan. Enggak semua yang bisa itu memang harus diperjuangkan. Enggak semua peluang dalam hidup ini jatah kamu. Jangan rakus. Bagianmu enggak akan hilang. Apa yang jadi bagianmu tetap jadi bagianmu kalau kamu peka. Dikatakan begini, mengingini sesuatu tapi nggak memperolehnya. Nafsumu saling berjuang. Dan ini yang terjadi. Ujung-ujungnya ke sana. Kalau lu nggak dapat, gua nggak dapat, semua nggak boleh dapat. Tapi berdoa juga. Anda pernah lihat dong orang yang berdoa pakai nama Tuhan untuk urusannya sendiri. Ya. Banyak. Kadang soal jodoh aja ngotot kan. Diperjuangkan. Padahal bertepuk sebelah tangan. Hitung-hitungannya gak dapat. Baru bilangnya iman lagi. Itu pilihan. Kamu gak peroleh apa-apa karena gak berdoa. Kamu gak peroleh apa-apa karena salah berdoa. Karena yang kamu minta itu untuk puaskan hawa nafsumu. Ada yang rencana 2 tahun ke depan menikah di ruangan ini? Kalau punya rencana, punya niat, hati-hati hitung-hitungannya. Kamu bahagia menikahi dia atau kamu menikahinya untuk kamu berbahagia. Itu 2 hal yang berbeda. Pikir sendiri. Karena kalau udah alasannya salah, pilihannya buat Tuhan atau buat kamu. Karena keliru dasarnya, kamu akan ngotot berjuang untuk hal-hal yang gak penting. Ada banyak anak muda, dia berjuang untuk dapatkan seseorang supaya kelihatan keren. Kalau gue dapat dia, keren. Paling gak jalan ke mall gak malu-maluin. Walaupun saya juga pesan ke anak-anak laki-laki saya, tolong kalau pilih pasangan jangan rusak foto keluarga. Tapi bukan itu yang nomor 1. Ya. Tapi paling tidak Tuhan kasih kau mata, kau bisa milih lah. Ya. Tuhan punya kasih kau otak yang bisa atur, bisa ukur. Orang-orang yang gak setia, itu akhirnya cuma jadi sahabat dunia. Orang yang jadi sahabat dunia, itu jadikan dirinya musuh Allah. Kenapa gak setia? Karena emang dia gak pilah mana yang memang tentang Tuhan, mana yang tentang dia. Yang lebih gilanya, kalau dia udah mulai take it for granted. Dia bilang atas nama Tuhan, padahal buat dia punya mau. Karena itu gak semua hal kita ini mesti perjuangkan. Coba di next. Ada dasar, ada perkara yang harus diperjuangkan. Yang pertama dari Filipi pasalnya yang pertama. Ayat 27 sampai 28. Saya mau ajak kita baca bersama-sama. Hanya hendaklah hidupmu berpadanan dengan Injil Kristus, supaya bila aku datang, aku melihat, dan apabila aku tidak datang, aku mendengar bahwa kamu teguh berdiri dalam satu roh dan sehati sejiwa, berjuang untuk iman yang timbul dari berita Injil, dengan tiada digentarkan sedikit pun oleh lawanmu, bagi mereka semua, tetapi dasar, ya, gini loh. Ini dasar dan perkara yang diperjuangkan orang percaya.
itu bukan hanya modal keyakinan. Lu yakin terus lu berjuang. Ini anugerah. Anugerah. Anugerah itu selalu lebih besar dari diri kamu. Nggak pernah ngepas. Bukan hanya modal keyakinan. Anugerah. Semua harus dihitung. Tapi dasar dan perkaranya harus jelas. Saya punya teman-teman dekat ketika kuliah. Sampai satu hari, dia sampaikan berita kepada saya, dia bilang berita baik. Dia mau ditabiskan di salah satu sinode untuk menggembalakan. Dan setelah saya tahu nama sinodenya, saya call dia, saya bilang, lu sure di situ? Lu kan tahu, gaya kita ini nggak di situ. Kenapa masuk di area yang itu? Lu yakin? Yakin? Katanya. Bener yakin? Dasar pemikirannya apa? Ini barriernya gawat loh. Saya bilang ini, lu katak dalam tempurung nih urusannya nih. Sementara kita ini yang breakthrough punya. Ini teman seperjuangan ketika kuliah di berbagai kelas apologetika, dia pasti ada di tim saya. Dia bilang begini, gini George, gue join di sinode itu, setidaknya nanti kalau gue pensiun, gue punya biaya pensiun. Miskin banget lo mentalnya lo, asli miskin lo. Ya. Siapa yang mau urus nanti? Kalau di sinode yang itu kita pensiun dapet tuh. Dia jelasin lagi hitung-hitungannya. Jadi ada dapat bulanan dari sinode, ada dapat cash keras di awal dari tempat local church-nya. Jadi kalau dia pensiun di tempat local church yang bagus finansialnya, maka akan beda ya dia terima. Jadi ada uang di depan, ada monthly. Saya bilang sampai kapan itu? Sampai gua mati. Oh, ya. Jadi ditanggung ya. Saya percaya hidup ini anugerah ya. Amin. Kita sama-sama harus memperhitungkan banyak hal. Tapi pastikan hidup kamu aman karena Tuhan, bukan karena kamu jago ngitung. Jadi kalau mau perjuangkan sesuatu, modal keyakinan gak cukup. Anugerah itu yang bungkus semuanya. Dalam segala perkara, dalam segala hal. Lu mau bicara pekerjaan, whatever. Karena segala hal yang harus diperjuangkan hanya layak kalau semua alasan itu adalah tentang Tuhan yang disenangkan. Kalau enggak lu babak belur pasti. Yudas 1 ayat yang ketiga. Kita baca kembali bersama. Saudara, sementara tentang keselamatan, ini menarik. Ya. Berjuang untuk mempertahankan iman. Gini loh. Dasar dan perkara yang diperjuangkan orang percaya itu adalah yang Tuhan janji. Bukan yang kamu minta. Karena apa yang kamu minta belum tentu apa yang Tuhan janji. Dan apa yang Tuhan sediain buat kamu lebih hebat dari apa yang kamu minta. Jauh di atas apa yang kamu bisa bayangkan. Karena itu yang namanya berjuang mempertahankan iman itu adalah tentang yang Tuhan janji, bukan yang kamu minta. Saya mau buat kita lebih jelas lagi di 1 Timotius 4 ayat yang ke-10. Kita baca kembali bersama. Itulah kita berjerih payah. Karena kita menaruh pengharapan kita, juru selamat. Saya underline, di highlight, menaruh pengharapan kita kepada
Allah. Sekali lagi, menaruh pengharapan kita kepada Allah, bukan pada apa yang kita harapkan. Berharap akan Tuhan dan berharap sesuatu dari Tuhan, itu dua hal yang berbeda. Dan tidak jarang kita menjadi kecewa dalam perjuangan kita karena modalnya cuma yakin, kita pikir kita bisa bayar Tuhan dengan yakin. Kalau gue yakin, is close payment pokoknya. Kalau yakin, close case. Tuhan pasti kasih. Nggak bisa bos. Nggak begitu. Menaruh harapan pada Tuhan itu yang Tuhan mau. Bukan kau taruh harapanmu pada apa yang kau harapkan dari Tuhan. Karena apa yang kau harap dari Tuhan, nggak melulu itu tentang Tuhan. Seringkali itu tentang kita. Beda tipis. Lainnya hampir nggak kelihatan. Tapi pasti kamu bisa bedain rasanya. Makanya jangan mati sebelum waktunya. Ya. Menolak tua itu gak penting. Tua itu pasti. Saya sudah jadi tua. Ada banyak hal yang lemah. Saya udah gak bisa lagi yang namanya sekarang multitasking. Telinga dan mata dan otak. Itu kadang relate dengan lambat. Istri saya itu suka ngomong kepada saya, menyampaikan sesuatu dengan cepat tanpa melihat. Dulu saya bisa tangkap dengan cepat. Sekarang saya selalu bilang, coba ulangi lagi. Saya lihat mukanya tadi ngomong apa. Ya. Karena nggak bisa secepat itu. Ya. Ini teknis, ini bukan setan. Ya. Ya. Masih kita ya? Oh masih kita ya di sebelah. Nggak usah keluar tadi, harusnya ngomong dari sini. Woi. Ya. Cara yang benar, orang benar berjuang, itu penting. 2 Korintus 10 ayat 3 sampai dengan ayat yang ke-6. Saya bacakan buat kita nih, ini ayatnya agak panjang, ntar kita balapan. Memang kami masih hidup di dunia, tapi kami tidak berjuang secara duniawi. Karena senjata kami dalam perjuangan bukanlah senjata duniawi, melainkan senjata yang diperlengkapi dengan kuasa Allah, yang sanggup untuk meruntuhkan benteng-benteng. Kami mematahkan setiap siasat orang, dan merubuhkan setiap kubu yang dibangun oleh keangkuhan manusia, untuk menentang pengenalan akan Allah. Kami menawan segala pikiran dan menaklukkannya kepada Kristus. Dan kami siap sedia juga untuk menghukum setiap kedurhakaan bila ketaatan kamu telah menjadi sempurna. Ini 2 Korintus 10 ayat 3 sampai 6. Ada yang tahu latar belakangnya? Selain master teologi kita. Gue kasih bocorannya, ini ayat nih. Ini ayat. Paulus lagi bilang ke jemaat di Korintus yang fitnah dia. Di suratnya dia, ini kalau saya mau terjemahin, gaya bebas dia bilang begini. Kalau lu mau bicara nyali, gue bisa datang pukulin lu sekarang. Karena untuk urusan bunuh orang kecil buat gue, itu yang Paulus mau bilang. Ini kamu bisa lihat di ayat-ayat sebelumnya, di paragrafnya. Tapi di sini dia bilang, sekarang gak gitu lagi caranya. Peperangannya beda. Caranya beda. Udah gak kayak dulu lagi. Paulus mau bilang, kalau gue yang dulu habis loh. Jangan 1-2. Satu sinagog gue bakar loh. Ya. Kalau cuma urusan begini, ini cara benar, orang benar berjuang. Yang pertama, kamu tuh kalau berjuang, struggling, rebut sesuatu untuk sampai pada tujuan Tuhan. Yang penting dalam prosesnya adalah pengenalan akan Tuhan. Karena dari semua hambatan yang kamu hadapi, yang paling penting adalah lu makin kenal Tuhan di setiap perkara yang sedang kamu jalanin. Ini lagu agak jadul, pasti tahu liriknya. Bila hati terasa berat,
Tak seorang pun mengerti bebanku. Ku tanya Yesus, apa yang harus ku buat? Karena memang harusnya begitu cara kita berjuang. Bukan lu sibuk sama lu punya mau. Lu cari tahu Tuhan punya mau apaan. Kok gini ya? Udah dijalanin jadinya kok begini ya? Cari tahu Tuhan punya mau. Itu jalan kamu kenal Tuhan. Di 2 Korintus 10 ayat 3 sampai 6 di sana ada kata pengenalan akan Allah. Di sana Paulus mau bilang, lewat peristiwa kalian punya kelakuan nih, kata Paulus. Yang gue kejar bukan gue pengen, gue gak mau sibuk pengen tahu lu. Lihat deh, kamu kalau udah ngotot berjuang yang bukan tentang Tuhan, pasti lu sibuk sama tuh orang. Itu ciri-cirinya. Lu bisa samperin dan lu tanya, mau lu apa? Goblok. Kalau ada orang yang gak suka sama kamu, terus kamu tanya, kenapa lu gak suka? Terus dia jawab iya, kelar kan lu? Emang kamu punya hak paksa orang suka sama kamu? No. Nggak butuh klarifikasi. Biarkan pembelaan Tuhan yang berbicara. Paulus gak sibuk lu tanya, maksud lu apa sih? Mau lu apa sih? Lu kok gitu sih? Itu bukan urusan kamu. Orang lain bersikap ke kamu, it's not your business, man. Urusan kamu, bagaimana kamu cari tahu maunya Tuhan lewat kelakuannya orang. Lewat situasi yang kamu hadapi. Ini yang Paulus bilang. Senjata gue ada beda, kata Paulus. Cara gue ada beda. Sekarang yang gue cari tahu adalah pengenalan akan Allah. Gue cari tahu maunya Tuhan. Caranya, dia tawan segala pikirannya kepada Kristus. Dia taklukkan segala pikirannya kepada Kristus. Gimana Kristus jalani perjalanannya, demikian dia mau ikuti perjalanan itu. Difitnah, nggak bantai orang. Dicerca, nggak sikat orang. Lu bisa bayangin nggak kalau Yesus di atas kayu salib? Ketika prajurit di bawah bilang, kalau betul anak Allah turun dong. Terus di dalam hati dengan cara voice over, Yesus bilang, malaikat, tolong 2 malaikat turun dulu, cabut 1 paku di kiri, 1 paku di kanan. Habis itu lu pegang gue, cabut yang di kaki, gue mau turun. Kau bisa bayangkan Yesus turun, lalu Yesus tanya prajuritnya, lu ngomong apa tadi? Ngomong apa? Come on man, itu Yesus versi film taruhan di video. Ya. Ini mukanya kayak Elzan. Ya. Jarang nonton sih, anak sih rohani semua ya. Ya. Gue semua platform ada tuh gue nonton. Ya. Tawan, taklukan. Tuhan gak mau kuasai pikiran kamu. Kamu yang mesti tundukin pikiran kamu kepada kebenaran firman. Tuhan gak suka abuse. Gak gitu cara kerjanya. Hidup dalam roh, bukan pasif. Gak ada kan kamu yang hari ini mau ke gereja, berdiri di depan lemari pakaian kamu dan bilang, ya Roh Kudus. Gantungan baju yang goyang. Itu baju yang kau pilih bagiku hari ini. Ya. Enggak, ini semua pilihan lu loh. Ya. Sama, firmannya udah tertulis. Tinggal kamu yang taklukkan, tinggal kamu yang tawan pikiran kamu, ikutin yang Tuhan mau. Udah cari tahu apa yang Tuhan mau, kamu jalanin pakai caranya Tuhan. Itu caranya. Orang benar berjuang dengan cara yang benar. 1 Timotius 2 ayat yang keempat. Kita baca yuk sama-sama. Ikutlah. Seorang prajurit kasusnya udah tutup yang kemarin ya, nggak apa-apa lah kan kalau udah tutup ya, yang kasus-kasus polisi kemarin ya. Itu dia coba ikut perintah tuh, perintah beri ya beri ya.
Walaupun masih bisa dicerna. Cuman ya karena masalah platform uniform, ya udah ikut. Yang saya mau sampaikan begini. Cara yang benar untuk orang benar berjuang, itu melakukan yang diperintah Tuhan. Bukan melakukan apa yang lu pikir benar. Kalau Tuhan gak perintah, jangan show must go on. Kalau ada situasional, kamu harus perebutkan. Dan ada perintah Tuhan di situ, memang kamu harus ampuni, ampuni. Ada yang harus kamu lepas, ya lepas. Karena yang harus dikejar dalam perjuangan dengan cara benar orang benar adalah kejar perkenanan Tuhan. Lu bikin sampai ujungnya itu cuma Tuhan yang disenengin, nggak lain. Kalau nggak sia-sia. Saya tadi bahas ya, duduk sebentar kita ya, Stephen tadi. Saya bahas ini Pak, mental health-nya generasi ke generasi. Ya. Generasi milenial dan Z generation, itu katanya sekarang lemah. Menurut saya, mereka tidak lemah, hanya beda casing. Kelahiran 60, kelahiran 70. Angkatan saya ini, dulu itu ada hal yang sama kayak gini, cuman beda casing. Dulu tuh paling tren yang namanya broken home. Itu dulu. Nah bedanya, emosionalnya zaman dulu itu lebih kepada extrovert, yang sekarang introvert. Yang dulu karena perlakuan terhadap dirinya, dia bisa bunuh orang. Sekarang perlakuan atas dirinya, dia bunuh diri. Sama-sama bunuh kan? Tangkep ini. Ya. Jadi sebetulnya sama aja. Selama nggak ngerti siapa yang harus disenangkan dalam hidup ini, perjuangan lu paling tolol udah pasti. Asli tolol, gue nggak tahu deh pakai kata apa lagi. Ya. Gabung di komunitas ini, gesek dikit cabut. Gabung di komunitas ini, kecewa dikit cabut. Nggak pernah bertahan. Ya. Kenapa nggak pernah bertahan? Karena nggak paham hati siapa yang mesti disenengin. Lu mau senengin hati temen lu, capek lu. Apalagi orang yang mental rusaknya tuh gini. Kalau gue sahabatan sama lu, gue ada gak suka sama orang, lu harus ikut gue gak suka nih orang. Ini gila nih. Benci dijadiin arisan. Ya. Ini mental rusaknya kan begitu. Akhirnya apa? Pilihannya ini bisa ikut ini atau menolak. Dia kalaupun menolak, bukan karena dia suka yang ini. Karena dia tahu yang harus dia senangkan itu Tuhan. Bukan temannya. Sama. Yang lebih rusak lagi adalah karena punya pengalaman mental-mentalan komunitas. Akhirnya bikin sebuah rules di dalam cara hidupnya. Udah pokoknya kalau berteman itu jangan terlalu dekat. Gitu-gitu aja. Kalau terlalu dekat, ntar sakit. Gimana maksudnya? Tapi ada loh yang telan painkiller kayak begini loh. Fun, tapi kalau udah mulai hidupnya dikorek, dia mundur. Ya. Tapi orangnya tampilnya menyenangkan. Mulai ditanya kegiatannya, mulai mundur dia. Buat dia is privacy. Privacy nggak privacy. Kamu dan saya dipanggil jadi terang. Amin. Terang itu artinya transparan. Terang itu artinya Yesus di dalam kamu itu kelihatan. Itu terang. Kamu nggak mau ngeblend, Tuhan panggil kamu jadi garam. Garam nggak terasa kalau nggak pounding. Mesti pounding. Dan kamu yang harus beri pengaruh. Cuman kalau sakit mentalnya susah.
dan mental sakit. Karena dia nggak paham, mesti berkenan sama siapa. Capek loh, capek. Kemanapun, kamu nggak akan ketemu orang yang cocok. Enggak. Orang menikah aja kok, cocoknya cuma 10% kok. Selebihnya mencocokkan diri. Ya. Serius. Ya. Ini yang ngomong tua nih. Ya. Ya. Mencocokkan diri makin ke sini. Kenapa? Ngapain bela-belain mencocokkan diri? Karena mau nyenengin Tuhan. Kalau bukan karena mau nyenengin Tuhan mah, balik kanan gerak, selesai. Ya. Mau sampai kapan? Ya. Hidup kamu gak sampai pada tujuan Tuhan. Pilarnya keberhasilan, kalau kau berjuang pada apa yang pantas diperjuangkan. Pilarnya keberhasilan, itu bukan perjuangan sembarang lu keringetan dan lu bilang lu berjuang. Bukan karena lu udah nangis makanya lu berjuang. Tapi karena lu tahu tujuannya apa. Dan siapa yang mau disenangkan. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus. Demikian firman yang kami belajar pada kesempatan ini. Kami tahu gak ada firman yang sia-sia. Firman gak pernah salah. Firman selalu berhasil. Dan setiap kami antar generasi, kami punya perjuangan kami masing-masing. Kami punya gelanggang yang Tuhan taruh pada kami masing-masing. Dan biarlah apa yang kami perjuangkan adalah apa yang layak untuk Tuhan disenangkan. Karena hidup kami ini bukan tentang kami lagi. Melainkan Kristus yang hidup di dalam setiap kami. Buat setiap kamu hari ini. Kamu yang ada di angkatan high school. Tahun ini mungkin mau ambil kuliahnya apa. Mau ambil keputusan kerja. Gak usah ikut-ikutan lagi. Be yourself in God anointing. Ayo jadi dirimu di bawah pengurapan Tuhan. Gak usah karena teman-teman kamu ada di universitas mana kamu ikut di situ. Karena semua ambil kerjaan yang mana ikutan di pekerjaan itu. Setiap kamu, apapun keadaanmu dari keluarga model apapun kamu dilahirkan, buat Tuhan kamu spesial. Kamu spesial. Harga kamu mahal. Kamu tuh dihargain dengan darah Yesus. Nggak tanggung-tanggung. Malaikat berontak. Tuhan buang dari sorga. Tapi manusia berontak. Dia sodorkan kasih karunia. Dan siapapun yang merespon, menjadi percaya, dia mau jadi bapamu. Jangan lagi berjuang untuk hal-hal yang gak penting dalam hidup kamu. Mari kejar apa yang berkenan pada Tuhan. Kamu boleh punya cita-cita. Kamu boleh pengen jadi apapun yang kamu mau. Tapi pastikan kesempatan yang kamu hadapi, cara yang kamu gunakan, pakai caranya Tuhan. Karena kalau enggak, perjuangan kamu melelahkan. Hidup ini nggak pakai berjuang aja udah melelahkan. Apalagi kamu tambahin berjuang dengan cara yang nggak benar dan memperjuangkan apa yang nggak perlu diperjuangkan. Ribet. Tuhan mau kita seirama dengan Dia, bukan Dia yang seirama dengan kita. Aku berdoa ya Tuhan, sore ini aku percaya tingkap sorga itu terbuka. Hikmat, pewahyuan, pemahaman turun atas setiap kami di ruangan ini. Bahwa kami tangkap setiap pesan secara personal pada kesempatan ini. Gak ada satupun yang terlewat begitu saja. Karena firman menembus kedalaman roh setiap kami. Menuntun jiwa kami. Untuk kami boleh sampai pada penggenapan tujuanmu. Jadi apapun kami, biarlah Tuhan yang disenangkan. Apapun yang kami hadapi, cara Tuhan yang kami gunakan. Karena semuanya tentang di dalam nama Yesus Kristus Tuhan. Yang percaya mari bersama katakan amin. Beri tepuk tangan buat Tuhan Yesus.